Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib dan perkasa dalam segala perbuatan-Mu, kami bersyukur karena berkat kemurahan Tuhan, kami dapat melalui hari ini. Tuhanlah yang memampukan kami. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saudara yang dikasih Tuhan, lebih dari 1,5 abad yang lalu, George Mueller yang seringkali dijuluki sebagai Prince of Intercessor with God atau Pangeran Doa Syafaat dengan Tuhan, mulai berdoa untuk 5 orang sahabatnya agar mereka percaya kepada Kristus. Setelah 5 tahun berdoa, seorang sahabatnya menjadi percaya. Dan dalam kurun waktu 10 tahun, 2 orang sahabatnya juga menjadi percaya. Mueller terus berdoa selama 25 tahun. Dan sahabatnya yang keempat akhirnya percaya kepada Kristus. Untuk sahabatnya yang kelima, ia berdoa terus hingga menjelang kematiannya. Dan sahabatnya itu akhirnya menerima Tuhan Yesus. Untuk sahabatnya yang terakhir menjadi percaya, George Mueller telah berdoa selama hampir 52 tahun. Melihat ketekunan Mueller dalam berdoa, menyadarkan kita bahwa betapa seringkali kita belum sampai ke batas maksimal dari usaha dan ketekunan kita dalam berdoa. Dalam Kolose 4 ayat yang kedua ini tertulis, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya berdoa dengan tekun. Bukan hanya sekedar berdoa, tapi dengan tekun. Mengapa doa dengan ketekunan penting? Karena ada begitu besar godaan untuk membuat kita menyerah ketika hasil dari doa belum kelihatan. Tidak sedikit orang yang menyerah dalam doa-doa mereka karena merasa seperti menghadapi tembok yang tinggi dan tebal. Dan kita mungkin termasuk yang merasa bahwa doa-doa kita tidak mengalami terobosan, tidak ada tanda-tanda jawaban, lalu kita sudah ingin menyerah. Tapi jangan putus asa, saudara. Tuhan mau kita tekun dan tidak berhenti berdoa. Bukan hanya ayat ini saja yang menyatakan soal ketekunan dalam berdoa. Dalam Lukas 18 ayat yang pertama, Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan yang mengandung perintah agar kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dalam perumpamaan itu, seorang janda yang tidak berdaya meminta terus-menerus agar kasusnya dibela oleh seorang hakim. Sang hakim yang tadinya tidak peduli, pada akhirnya memenangkan sang janda, karena selain memang benar, janda itu terus-menerus meminta tolong kepada sang hakim. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ayat firman Tuhan ini, kita mendapatkan rema bahwa pertama, doa bukanlah seperti mie instan yang dimasak sebentar lalu segera tersedia. Seandainya semua doa dijawab secara instan, maka tidak akan ada kesabaran dan tidak ada ketekunan dalam kepribadian kita. Yang kedua, doa bukan soal permintaan kita cepat dijawab, tapi doa seringkali merupakan proses pembentukan diri kita untuk berubah ke arah yang lebih baik secara karakter dan kualitas rohani. Yang ketiga, doa harus dilakukan hingga menembus batas-batas kesabaran kita. Jangan pernah merasa cukup
karena merasa sudah begitu lama berdoa untuk satu hal, tapi teruslah berdoa meskipun harus sampai pada titik akhir hidup kita. Mungkin ada di antara saudara yang saat ini sedang berdoa tentang sesuatu yang menjadi pergumulan hati. Mungkin itu mengenai studi, pekerjaan, pasangan hidup, pelayanan, atau mungkin berkaitan dengan orang-orang tertentu dalam keluarga yang sedang kita doakan agar bertobat. Dan mungkin saudara sudah ingin menyerah. Mari saudara, firman Tuhan mengajar kita, jangan berhenti berdoa. Tetaplah naikkan doa dengan tidak jemu-jemu. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Berdoalah sampai kita menerima jawaban dari Tuhan. Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa-doa kita yang kita naikkan dengan ketekunan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami pada saat ini. Untuk kami tekun dalam berdoa. Kami akui bahwa seringkali kami sudah ingin menyerah. Kami putus asa. Kami merasa kecewa ketika apa yang kami doakan belum kami terima jawabannya. Tapi saat ini kami sadar bahwa Tuhan menghendaki agar kami tidak menyerah dalam doa-doa kami. Tuhan mau kami tekun, sabar dalam menantikan jawaban. Tolong kami ya Tuhan, kuatkan kami untuk menjadi pribadi yang tekun dalam kehidupan doa kami. Ajar kami sabar dan setia dalam berdoa sampai kami melihat jawaban yang dari Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa setiap pergumulan dan permohonan doa kami masing-masing. Biarlah Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Kami percaya, kami terima jawaban doa. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kemenangan, ada mujizat ajaib yang dinyatakan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan terima anugerah keselamatan. Berkatilah gereja-Mu Tuhan, berkati umat-Mu, dan berkatilah setiap keluarga kami masing-masing secara pribadi. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.